Di dalam nama Tuhan Yesus, kelas 2005 ini dimulai karena anugerah dan rencana-Mu. Kami tahu tidak ada satupun yang kebetulan. Hanya berikan anugerah kepada setiap kami, sanggup menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Biar tidak ada maksud Tuhan yang gugur dalam hidup setiap kami. Karena ini kerinduan kami yang paling dalam, hidup menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Selama 6 bulan ini kami persembahkan kepadamu, hidup kami seluruhnya untuk dididik Tuhan. Dan kami akan ikuti semua proses pendidikan Tuhan ini, sampai seluruh maksud Tuhan tergenapkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, dan Roh Kudus Engkau melayani setiap kami, dengan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Karena tanpa Engkau menjelaskan secara pribadi, tidak ada orang yang bisa mengerti satu kata dari firman-Mu. Karena itu Engkau yang mengajar kami Tuhan, jadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang siap diberkati berkata, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Silakan duduk saudara. Saya mengucapkan welcome, selamat datang buat Anda sekalian. Dan ini merupakan session yang pertama, dan selama seminggu ini saya akan memberikan dasar kepada Anda sekalian berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati. Lalu kemudian kita akan menikmati weekend yang luar biasa. Hamba Tuhan Samuel Doktorian akan jadi berkat besar buat semua kita. Dan saya tahu ada hal-hal yang akan Tuhan kerjakan luar biasa pada kelas ini. Dan kemarin seharian dia terus berbicara di hati saya akan apa yang dia akan kerjakan buat kelas The School of Acts tahun 2005 ini. Dan sebagai dasar apa yang Tuhan taruh di hati, saya ingin mengajak kita melihat di Matius pasal 17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Matius pasal 17, perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya membaca buat saudara, lalu lihat baik-baik dan dengarkan dengan baik, tangkap dengan rohmu, apa yang 6 bulan ke depan ini akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap saudara. Matius 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kemarin seharian Tuhan terus berbicara di hati saya, dan saya sempat kirim SMS kepada staf di sini, saya berkata, saya tahu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat angkatan ini yang berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Saudara, Tuhan berkata begini, saudara akan menjadi saksi dari sebuah sejarah besar yang akan segera dimulai pada bangsa dan negara ini. Tahun ini merupakan tahun yang sangat spesial, adalah kesalahan besar kalau saudara menganggap ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Tahun 2005 ini akan merupakan titik awal dari suatu kegerakan rohani, revival yang sangat luar biasa dan bahkan spektakuler yang akan Tuhan kerjakan di antara bangsa dan negara kita. Kita terlalu sering hidup dalam suatu zaman yang dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan. Ada orang-orang yang suka dengan hal yang rutinitas, yang dia kerjakan hari ini sama dengan 10-15 tahun yang lalu, tanpa menyadari bahwa Tuhan kita sedang bergerak dengan cara yang sangat berbeda. Dan kalau Anda perhatikan, kita hidup seperti kelompok 3 orang murid Tuhan ini. Mereka hidup dalam 2 dunia yang sedang beriringan bersama-sama. Mengapa saya berkata ada maksud Tuhan? Tuhan berkata kepada saya, Anda semua sebetulnya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Memang pilihannya dari Tuhan. Dia memilih setiap kita. Tetapi apakah kita memutuskan ikuti pilihan Tuhan atau tidak, memang terserah dari keputusan masing-masing kita. Dan 6 bulan ke depan ini, apapun yang Anda putuskan, akan mempengaruhi ke depan akan panggilan dan keputusan Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, 3 orang murid ini menghidupi atau hidup dalam 2 zaman atau dalam satu zaman yang bersamaan. Dia melihat akan sisi kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi detik yang sama di bawah itu, orang-orang lain berurusan dengan anak muda yang kerasukan setan sehingga mengalami akan ayan dan tidak bisa disembuhkan. Kita menghadapi akan 2 hal yang berdampingan saat ini. Ada kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan atas bangsa negara kita, bahkan dunia ini. Tapi sisi lain kita melihat setan sedang merusak dengan cara yang sangat mengerikan dan sangat tidak dipercaya oleh akal sehat manusia. Dan dua-duanya berjalan beriringan persis pada waktu yang sama. Kemarin di gereja saya mengajak jemaat merenungkan akan kenyataan yang dialami oleh bangsa kita. Lihat akan sejak akhir tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Yang namanya bencana alam itu tidak pernah berhenti. Tiap hari kita mendengar berita seperti itu. Dan saya berpikir, apakah ini kebetulan? Bisakah sekedar dijelaskan dengan cara ilmiah? Saya berkata, sekalipun orang mengatakan demikian, tapi kalau saudara tidak, atau kalau Anda mau jujur dengan nuranimu, kita pasti berkata, pasti dibalik semua ilmiah yang kita bisa jelaskan kepada orang, ada sesuatu yang supranatural yang sebetulnya ikut bermain di dalamnya. Saya melihat pekerjaan ini bukan pekerjaan Tuhan. Kalau orang berkata ini merupakan kehendak Tuhan yang sempurna, menurut Alkitab tidak demikian. Semua yang baik, semua yang sempurna datangnya dari Tuhan. Dan semua kerusakan datangnya dari setan. Saya tidak bisa menjelaskan yang lain kecuali kita berkata, sedang terjadi perebutan besar-besaran atas jiwa-jiwa pada bangsa kita. Setan sedang bekerja dengan cara yang belum pernah dia buat sebelumnya. Untuk menyeret sebanyak mungkin orang dimasukkan dalam api neraka. Tapi saya percaya mulai tahun ini Tuhan bekerja dengan cara yang belum pernah dipikirkan manusia sebelumnya. Membawa bangsa ini akan bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Ini apa yang saya yakini. Kalau Anda berkata, oh ini akan berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak percaya itu. Dalam seminggu ini saya akan saksikan banyak hal apa yang sedang Tuhan kerjakan. Di tengah-tengah kami, saya hanya mau berkata, indikasinya sangat jelas. Roh Tuhan sedang bekerja dengan cara yang luar biasa. Anda perhatikan nih, bagaimana bisa berurutan seperti ini? Alor kena gempa. Nabire kena gempa. Dari Nabire Anda merasakan goncangannya. Gede sekali sebetulnya. Tapi tidak sehebat yang di Aceh tentunya. Kita lihat 26 Desember Aceh kena gempa besar dan tsunami yang mengerikan sekali. Lalu kemudian Nias terjadi. Sampai terus terang ada orang bukan Kristen bertanya begini. Mereka bertanya begini. 25 Desember itu Natal. 26 Desember gempa dan tsunami. 27 Maret itu Paskah. 28 Maret gempa di Nias. Lalu mereka bertanya, 5 Mei kenaikan Tuhan Yesus. 6 Mei bakal terjadi apa lagi? Anda ngerti itu? Dengan perasaan ketakutan dan gentar mereka bertanya, ada apa sebetulnya? Dan saya pikir bukan kebetulan. Kalau Anda berkata, oh kebetulan. Saudara, orang Kristen yang skeptis dan tidak percaya dan tidak mengerti akan dunia roh sama sekali.
Kalau begitu pola pikir kita, Anda seperti orang yang totally blind, buta. Anda masuk dalam peperangan, dalam 1-2 hari pasti akan hancur. Dan lihat kemudian gempa yang bersusulan sambung menyambung. Lihat gunung berapi yang bisa, heran sekali. Dalam waktu yang hitungan hari, meledak, bum, 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 bum. Semua mulai aktif. Apa yang terjadi sebetulnya? Saya sempat berkata kepada jemaat, saya beritahu Anda jangan takut, tapi Gunung Ungaran ini sebetulnya gunung berapi, saudara. Kita harus doa baik-baik, kalau itu batuk-batuk, ini tempat jadi abu semua atapnya. Saya hanya mau berkata begini, sisi satu yang kita perhatikan, setan sedang mencoba membinasakan sebanyak mungkin orang untuk dibawa ke dalam api neraka. Tapi saya percaya Tuhan akan bekerja dengan cara yang dahsyat. Tanggal 20 Juni tahun 98, hamba Tuhan Samuel Doktorian, saya kenal dia sudah belasan tahun yang lalu. Dan cukup lama juga tidak ketemu dengan beliau sebetulnya. Saya bahkan tidak ada kontak lagi setelah sekian belas tahun tidak berjumpa dengan dia. Dan dia bersaksi, kalau Anda pernah ingat kesaksiannya, dia sedang di Pulau Patmos sendirian. Dan ketika dia sendiri dengan Tuhan itulah didatangi 5 malaikat dari 5 benua. Dan kalau Anda pelajari di Alkitab memang itu terjadi. Dan masing-masing malaikat itu memperkenalkan dirinya. Dan mereka berkata ini yang akan dialami oleh setiap benua. Yang aneh dan buat saya mencengangkan, yang muncul pertama adalah malaikat dari benua Asia. Dan dia menunjukkan apa yang akan dialami oleh bangsa-bangsa di Asia. Dan di antaranya dia berkata, karena ada banyak gempa bumi, ada banyak malapetaka. Dan tahun itu nama tsunami tidak populer. Tapi yang dia lihat adalah dia melihat penglihatan, dikatakan bahwa air akan menutupi daratan. Itu yang terjadi di Aceh pada akhir tahun lalu. Ketika air itu begitu hebat menutupi daratan dan ratusan ribu orang mati dalam sekejap, saudara. Dan dia berkata, bangsa-bangsa Asia akan saling berperang. Kita melihat hari ini ketegangan kita dengan Malaysia, Jepang dengan Cina, dengan Korea Selatan, Korea Utara, Korea Selatan. Saya pikir semua ini akan sampai kepada kenyataan bahwa memang akan terjadi sesuatu di tengah-tengah kita. Tapi kemudian malaikat juga berkata, tapi Asia akan mengalami lawatan kegerakan roh Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya tahun ini, bangsa ini akan segera menikmati lawatan pekerjaan Tuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau saudara itu hidup dan berkata, oh akan seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya berkata itu analisa dan sikap yang Anda harus buang jauh. Karena tiba-tiba kalau semua terjadi, saudara hanya jadi penonton. Dan saya tidak ingin jadi penonton. Kita harus di tengah-tengah kegerakan di mana Allah bekerja. Karena itu kehendak Tuhan yang sempurna buat setiap kita. Karena itulah Anda dikumpulkan di tempat ini dalam 6 bulan ini. Dan saya mau berkata kepada Anda, ada beberapa hal yang Tuhan dengan tegas katakan, beritahu kepada mereka hal-hal ini yang bakal terjadi. Yang pertama Tuhan berkata, saudara umat pilihan Tuhan. Karena engkau hidup dan engkau dipanggil pada sesuatu yang sangat tepat dan luar biasa. Perhatikan baik-baik, tidak kebetulan kau di sini. Saya yakin semua karena rencana Tuhan dan bukan karena planning manusia kita. Sekedar informasi aja, kita tolak begitu banyak orang yang mau bergabung tahun ini. Jadi tahun ini kita menolak rekor mungkin termasuk yang terbanyak kita tolak adalah yang ingin mendaftar di tahun ini. Tapi Anda bagian daripada apa yang Tuhan pilih. Saya berdoa tidak ada orang yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang besar buat kehidupan kita. Amen, saudara. Yang kedua, Tuhan berkata begini, mereka akan mengalami seperti yang dialami oleh 3 orang muridku. Melihat Yesus sebagai Yesus yang berbeda. Selama ini kita mengatakan nama Yesus dengan begitu enteng sebetulnya. Karena kita berkata Yesus, Yesus, dalam nama Yesus, khotbah soal Yesus, nyebut tentang Yesus. Tapi ketika murid itu melihat Yesus yang berubah rupa di depan mata mereka, sehingga mereka melihat dia sebagai Yesus yang datang dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tanggal 25 Maret yang lalu kami gereja mengalami akan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan hari itu diperkirakan datang 15.000 orang. Gedung yang sedang kami bangun hanya nampung 12.000. Jadi 3.000 orang sekian di luar. Nanti pada kesempatan yang berikutnya, mungkin besok atau lusa, saya akan putarkan klipnya buat saudara. Kami punya klip kira-kira 25 menit, akan memberikan gambaran kepada saudara.
Dan saya berharap nanti pada malam tertentu, mungkin minggu depan atau minggu ini, kita akan putar yang 2 jam utuh supaya Anda bisa mengikuti apa yang terjadi sebetulnya. Dan itu ada long story, sebetulnya ceritanya panjang sekali. Tapi pada hari itu saudara, saya melihat ada ribuan orang bersaksi. Mereka melihat dengan mata telanjang, Yesus turun di tengah-tengah kami. Kalau 1-2 orang mengatakan bahwa saya melihat, orang berkata, ya kamu yang melihat. Tapi kalau ribuan orang bersaksi, kami melihat Tuhan. Ada yang dijamah Tuhan, diberkati, dibelai oleh Tuhan. Saya berkata kalau ribuan orang dengan massal bersaksi, melihat sesuatu yang terjadi, saya berkata bahwa itu betul-betul Tuhan menggenapi janjinya. Nanti Anda bisa just feel it, rasakan itu. Ketika kami putarkan akan filmnya, saudara akan bisa merasakan apa yang terjadi hari itu dahsyat sekali. Kebaktian kami mulai jam 7. Anda tahu jam 1 pagi orang sudah datang untuk antri, saudara. Kali belum ada pintunya. Nanti kalau minggu ada kebaktian di Semarang, saudara baru tahu gedung sedang dibangun, belum ada pintunya. Tapi kita agak gaya sedikit. Oh, pintu akan kami buka jam 5. Lalu kita ingat juga nggak ada pintunya sebetulnya. Jadi jam 1 pagi orang sudah masuk ke dalam. Jam 4 orang mulai datang. Jam 5 kami sudah mulai nyembah Tuhan. Sudah 1/4 terisi. Begitu 5:30 sudah penuh sekali, jam 6 sudah orang nggak bisa lagi datang, saudara. Masuk, tidak bisa lagi. Dan di situ saya berkata, saya melihat hadirat Tuhan itu luar biasa. Ini tahun di mana Tuhan akan menyatakan dirinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada kemuliaan, glory Tuhan yang akan dinyatakan pada bangsa ini. Orang akan makin melihat demonstrasi, manifestasi, pekerjaan roh Tuhan yang sangat dahsyat. Yang kita sering kali katakan, oh Yesus, Yesus. Tapi meaningless buat kita sebetulnya. Nggak ada artinya apa-apa. Tapi mulai tahun ini, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang belum pernah mata kita melihat. Sebab kemuliaannya akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudara akan jadi saksi Tuhan. Bahwa Yesus akan menyatakan dirinya di tengah-tengah kita. Dan ini yang saya yakini. Selama 6 bulan ini saya nggak tahu kapan. Satu hari Anda akan mengalami perjumpaan yang seperti itu. Apakah itu di kamar doamu, di gua, atau ketika kita menyembah Tuhan, saya tidak jelas. Tapi saya berasa sangat kuat. Di tahun ini, tahun 2005, saudara akan mengalami visitasi Yesus yang luar biasa. Itu akan mengubah hidup Anda radikal sekali. Saya tidak pernah bisa tentukan kapan waktunya, tapi saya yakin dalam roh saya, itu akan terjadi dalam 6 bulan ke depan ini. Saya tidak pernah mengerti, tapi Anda siapkan hati. Mungkin dalam minggu ini, beberapa orang sudah akan mengalami perubahan yang Anda berkata, heran sekali, hidupku dirubah Tuhan begitu rupa. Dan itu akan terjadi, saudara. Kalau orang hanya berkata, well ini akan seperti tahun-tahun sebelumnya, ini akan begini, akan begitu. Ya paling-paling hanya begitu, saudara akan ketinggalan. Dan ini tergantung dari keputusan kita. Kalau Anda sediakan hidupmu sebagai bejana yang sangat besar bagi Tuhan untuk mengisinya, Dia akan mengisinya. Kalau Anda berkata, Tuhan, aku hanya mau begini saja, Anda akan terima sebanyak yang Engkau sediakan. Anda tahu blessing Tuhan seperti apa? Dia seperti air terjun yang tidak pernah ada habisnya. Ada orang datang membawakan sendok berkata, aku mau isi sendokku dengan air dari Tuhan. Saya beritahu, Dia puaskan saudara. 1 sendok akan kau tadahkan begini, akan penuh, luber, engkau bawa pulang, engkau bahagia. Ada orang-orang begitu, sendok cukup Pak buat saya, lumayan, daripada nggak ada. Dia nikmati pelan-pelan, dia jilatin pelan-pelan, dan dia puas dengan itu. Tuhan memuaskan dia. Ada orang berkata, saya bawa gelas Pak. Dia datang kepada air itu dan dia berkata, Tuhan puaskan hidupku. Dan dia isi gelas kita. Anda pulang, Anda bawa gelas. Engkau berkata, Tuhan juga memuaskan aku. Yang sendok berkata, aku juga puas. Tapi sendok, saudara. Nah, kalau dia puas dengan itu, ya biarkan toh. Dia senang kok, saudara ya. Ada orang bawa ember, dia berkata, Tuhan puaskan hidupku. Dia tadahkan dengan air terjun itu. Dan kemudian dipenuhi lagi. Dia pulang, dia berkata, Tuhan puaskan hidupku. Ada orang berkata, aku bawa drum yang gede. Dia bawa drum yang gede. Dia bilang, Tuhan puaskan hidupku. Penuh, limpah. Dia berkata, Tuhan puaskan hidupku. Ada orang berkata, gua bawa tangki. Dia bawa tangki air. Dia isi, dan dia berkata, Tuhan puaskan hidupku. Saya belajar ada satu hukum yang tidak boleh Anda lupakan. Yaitu hukum yang berkata begini. Seberapa wadah engkau sediakan, di situ dia penuhi dan puaskan hidupmu. Kami memulai gereja
tahun 91, kira-kira 14 tahun yang lalu. Kami tidak punya apa-apa, kami mulai dengan sangat kecil. 1 tahun kemudian Tuhan pindahkan ke gedung yang selama 10 tahun kira-kira kami pakai. Dan kami pakai dengan baik, lalu kemudian tempat itu tidak muat lagi. Tuhan pindahkan kami sekarang ke tempat yang kami pakai. Kalau Anda lihat itu bekas tempat main tenis, bisa tampung 5.000 orang. Dalam sekian bulan, hampir penuh. Kami sedang suruh Tuhan bangun gedung Holy Stadium untuk 12.000 orang. Waktu dimulai pertama kali, 15.000 orang datang. Jadi Tuhan, jangan batasi Tuhan, saudara. Engkau akan melihat Tuhan Yesus dengan pandangan yang berbeda. Matamu akan lihat sisi glory kemuliaan Tuhan yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Selama ini kita melihat Yesus dalam wujud anak yang melarat kelihatannya di palungan dan kumpul dengan keledai, dengan domba, dengan bau kotoran binatang. Tapi kalau Anda terus melihat seperti itu sudah bukan zamannya lagi. Akhir zaman ini, dia akan muncul dalam kemuliaannya. Glorinya akan muncul luar biasa. Ada satu anak remaja, waktu kebaktian 25 Maret yang lalu. Dia orang Jakarta, anak hamba Tuhan. Masih kelas 3 SMP kalau nggak salah ya. Dan anak ini masih kecil sebetulnya. Tapi dia memang sering lihat penglihatan. Dan ketika dia duduk di antara sekian banyak orang, dia berkata, ada yang aneh. Dia lihat ada pribadi seperti Yesus sedang jalan persis di antara orang-orang itu. Dan ketika dia lihat itu, hebat sekali. Hamba Tuhan Pak Daniel Cipto teriak ke saya, Yesus sudah datang. Lagi jalan-jalan berkati. Jadi ketika Pak Yusak teriak seperti itu, dia berkata itu betul, persis memang dia lihat. Tapi kenapa dia berkata, jubahnya kok sederhana sekali? Nah, dia biasa ngobrol dengan Roh Kudus. Dia berkata, Roh Kudus, katanya Yesus mau datang sebagai raja. Tapi itu kan pakai jubah sederhana, bukan raja. Apa itu engkau? Bukan Yesus. Roh Kudus di dalamnya berkata, jangan salah. Kamu perhatikan dia saja. Nah, ketika dia selesai, dia naik ke panggung. Dan dia buka jubah yang putih yang sederhana itu. Dan ketika dibuka, keluar dia sebagai raja. Dan waktu dia lihat itu, dia lihat dalam alam roh itu tempat goyang. Dan yang paling mengerikan dia berkata, itu neraka guncang dan belum pernah dia lihat setan ketakutan seperti itu. Dan Roh Kudus berkata, kalau rajamu tampil seperti itu, dasar neraka tidak akan sanggup untuk menahannya. Dan dia berkata, dia sudah datang. Dan Tuhan akan beracara pada bangsa dan negara kita. Ini tahun berbeda, saudara. Kalau Anda hanya berkata, sudahlah saya pokoknya apa adanya saja. Tidak, saya tidak mau. Saudara sedang melukai hati Tuhan. Bukan soal besar atau kecil. Tapi ketaatan kita melakukan yang dia perintahkan. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir sempit kita. Lihat dia sebagai raja di atas segala raja. All things are possible. Segalanya itu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Pegang ini baik-baik, saudara. Sebab Anda masuk dalam generasi yang dipilih Tuhan. Engkau akan lihat Yesus dalam kemuliaan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal yang ketiga yang Tuhan katakan begini. Dengerin baik-baik. Saudara akan lihat orang-orang seperti Musa dan Elia yang bisa bicara dengan Tuhan. Nanti dalam 6 bulan ini, Anda akan lihat 1-2 hamba Tuhan. Ketika Anda lihat, Anda berkata, ini seperti Musa dan Elia. Bagaimana mereka bicara, bergaul dengan Tuhan. Itu akan merupakan pengajar-pengajar saudara. Dalam roh engkau akan disingkapkan, engkau akan melihat. Dan itu akan membuat engkau berkata, Tuhan, aku ingin engkau lebih dari semua yang lain. Saudara, ini beda sekali. Anda tidak akan dengar teori, saudara. No. Kita tidak pernah mau bicara teori di tengah-tengah kita. Semua yang hadir adalah orang-orang yang akan berbicara tentang hidupnya, jalan dengan Tuhan. Saudara akan lihat itu, apa yang akan terjadi. Saya saksi kepada saudara ya. Ini aneh sekali. Sabtu minggu ini sama Doktorian akan khotbah di gereja, sehingga tidak ada weekend buat Anda di minggu pertama. Saudara nanti hari Jumat siang selesai, Jumat sore adalah waktu untuk rest. Tapi mulai Sabtu, Minggu pagi, Minggu sore Anda akan diboyong ke Semarang yang full time.
Anda akan ketemu dengan beliau. Saya mau ngomong pada saudara, saya tidak undang Samuel Dr. Yan. Sudah sekian belas tahun kami lost contact. Dia sering ke Indonesia, saya tahu itu. Dan terakhir ketika setelah tsunami, dia kan di Surabaya. Dia diundang Benny Hinn. Saya nonton di televisi ketika dia diinterview Benny Hinn. Dan dia cerita apa yang terjadi. Dan Benny Hinn berkata, kita mesti dekat ya. Karena aku perlu dengar suara kenabianmu. Dan sejak itu mereka dekat sekali. Nah, Samuel Dr. Yan, saya tidak undang sama Dr. Yan. Dia lewat seorang saudara di Surabaya. Telepon saya berkata, Pak, Samuel Dr. Yan ingin khotbah di gereja Bapak. Ini bukan tipe hamba Tuhan yang kekurangan pelayanan. Sehingga minta-minta khotbah, saudara. Dan ketika saya berdoa, Tuhan berkata, itu dari aku, terima dia. Dan saya percaya ada suara Tuhan yang mau diperdengarkan di tengah-tengah kita. Saya mau beritahu saudara, you are a chosen people. Anda orang-orang yang terpilih. Ada maksud Tuhan di belakang semuanya ini. So, lupakan semua yang kedagingan. Anda mesti hidup belajar seperti yang Tuhan akan tunjukkan kepada saudara dalam 6 bulan ini. Karena ini memang akan terjadi. Yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terkemudian jadi yang terdahulu. So, terlalu banyak orang yang sudah hidup dengan konsep manusianya. Bahkan Tuhan berkata, kalau dengan dia aku nyerah deh. Nggak mungkin menang. Tahu saudara? Kalau Tuhan sampai menyerah dengan kita berkata, gua nyerah deh, yang ini sudah terlalu berat untuk dirubah. Gua nyerah deh, wasting my time, menghabiskan waktu saya. Ada tinggal Tuhan, saudara, kering, dry, and dying, saudara. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa, yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Dan yang keempat, perhatikan baik-baik. Saudara akan menikmati rasa nyaman di sini. I know this. Di awal minggu Anda mungkin akan gelisah, menderita, tekanan batin. Anda ingat akan makanan di kampungmu yang sangat enak dan tidak ada di sini. Anda ingat teman-temanmu, Anda sebel dengan teman sekamarmu. Tapi saya berkata, teman sekamar, teman asrama adalah utusan Tuhan untuk membuat saudara mencapai garis akhir. Kalau Anda harus berterima kasih, betapa menyebalkannya mereka, betapa mengganggunya, dengkurnya, dan sebagainya. Tapi malam mungkin Anda sudah berkata, Tuhan, surga atau neraka aku di sini sekarang. Tapi saya beritahu saudara, basically nanti penjelang makin lama, saudara akan titik di mana Anda akan begitu nyaman. Kami tiap tahun terima telepon dari bekas siswa yang bertanya, bolehkah sekolah lagi? Saya berkata, keluar dan beritakan Injil. Kursinya biar dipakai orang lain. Ketiga murid ini, ketika melihat semua kenyamanan, mereka berkata, Tuhan kalau engkau mau, izinkan kami buat kemah. Satu buat engkau, satu buat Musa, satu buat Elia. Jadi kami juga duduk di depanmu, lupakan orang-orang di bawah, lagi menderita, kerasuan setan. Emangnya gua pikirin, dimin aja pokoknya. Saya mau dengan engkau menikmati, ini luar biasa. Saya berkata salah besar. Saudara akan menikmati banyak hal yang luar biasa. Tapi ini bukan akhir daripada panggilan saudara. Ini justru merupakan awal. Yang di bawah sana masih begitu banyak orang menderita yang membutuhkan jamahan dan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan yang terakhir, dengar baik-baik. Tuhan berkata pada saya jelaskan, tahun ini seperti para murid itu mengalami. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba turun awan putih yang luar biasa, menaungi mereka, dan suaranya berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan Bapak berkata, dengarkanlah dia. Tahu Anda artinya apa? Bahkan sebelum pembicaraannya selesai, Bapak sudah mengintervensi. Dan Tuhan berkata, siapkan hati mereka. Karena 6 bulan ini aku akan berkali-kali mengintervensi acara mereka. Tahun lalu beberapa kali kita mengalami. Beberapa guru tidak bisa ngajar. Ketika penyembahan tidak bisa berhenti, diintervensi Tuhan. Ya, semua happy kan? Gurunya juga tidak ngajar, semua nikmati hadirat Tuhan. Daripada dengar orang ngomong, Tuhan datang kan luar biasa. Tapi tahun ini akan jadi ciri yang Tuhan berkata, akan ada banyak intervensi Tuhan di tengah-tengah kita. Ada banyak perkataan akan dihentikan di tengah jalan. Dan Tuhan berkata yang penting, dengarkanlah dia. Dan kunci untuk Anda selesai 6 bulan ke depan, dengar baik-baik apa yang Tuhan pesankan. Dengarkanlah dia. Kalau ini Anda pegang dalam rohmu, saudara, 6 bulan ini akan mengubah banyak hal.
Dan 6 bulan ini saya yakin di roh saya, kita semua akan mengalami banyak perubahan yang radikal. Saya belum bisa cerita dengan Anda hari ini, tapi saya harap dalam seminggu ini saya bisa ceritakan semua apa yang bakal Tuhan kerjakan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Saya betul saudara, di Jakarta minggu lalu sudah mengudara untuk pertama kali TV Kristen. Serius. Anda tidak tahu? Saya tahu. Karena saya cerita kepada saudara. Sudah 4 jam programnya. Dan itu TV Kristen. Karena saya diajak ikut masuk di board untuk menentukan direction program itu mau kemana. Jakarta. Saya percaya tahun ini Jawa Tengah akan punya TV Kristen. Saya percaya. Kalau itu terjadi, saya beri Anda TV hari ini. Di kamar, jangan masing-masing kamar. Berat, mahal harganya. Saya taruh di tempat ini TV 1. Dengan channel 1 tidak boleh dirubah. Dan kelak itu akan 24 jam. Saya percaya tahun ini, daerah ini juga akan mengalami lawatan Tuhan yang sama. Orang berkata, nggak mungkin Pak. Itu kata saudara. Kalau Yesus berkata, jadi. Tidak ada orang bisa menghentikannya. Pasti jadi. Gimana saudara? Nanti saya akan cerita banyak. Anda tahu kami bangun gedung untuk 12.000. Izin hanya urusan selesai 4 hari. Selesai. Tidak bagi yang begini begitu. Nggak ada. 4 hari izin. Selesai. Wah nggak mungkin, izinnya susah. Kata manusia. Kalau Tuhan berkata, buat, mulai melangkah. Segalanya mungkin di hadapan Tuhan. Mungkin. Sudah lebih dari 4 tahun kami punya radio Kristen. Di Semarang ada 2 radio Kristen. Bukan cuma 1, 2. Kami punya Rema FM. Sampai hari ini mengudara. Kami sedang berjuang cari kemungkinannya untuk kelak ditembakkan satelit sehingga seluruh dunia dengan radio apa namanya Pak? Oke, World Space itu Anda bisa tangkap seluruh dunia atau Asia Pasifik minimal at least. Dimanapun Anda setel itu Rema keluar. Kami sudah di internet sekarang. Seluruh dunia bisa klik itu cara kami kan. Anda bisa dengerin Rema seluruh dunia. Kami terima banyak masukan dari Amerika, dari Singapura, dari Eropa. Everything. Saya beritahu saudara, bisa. Kalau engkau jalan dengan Tuhan. Tapi kalau maumu sendiri, apalagi dihitung dengan nyalimu yang kecil. Dan semua kita bernyali kecil sebetulnya. Masalahnya ada orang-orang yang berani berkata, Tuhan aku punya nyali kecil. Tapi aku taruh di hatimu Tuhan, yang bernyali besar. Ya tak? Anda akan jadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi kalau engkau berkata, nyali kecil. Talentaku cuma 1. Dia bapak yang kejam. Gua pendam saja. Saya beritahu saudara, dia berkata, keluar. Habis. Bukan karena engkau tidak mengasihi dia, tapi karena engkau tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Jangan hidup dalam pelayanan berdasarkan ukuran manusia kita. Master, Tuhan kita itu namanya Yesus. Bukan nyali kita, bukan pikiran kita. Saya harap Anda camkan betul ini, karena ini akan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Saya tahu beberapa orang akan jadi radikal banget. Tapi itu yang Tuhan butuhkan pada akhir zaman. Sesuatu harus diubah dalam hidup kita. Nah, izinkan Tuhan, beri dia waktu 6 bulan ini untuk membawa Anda dalam begitu banyak pengalaman yang akan tidak pernah Anda lupakan seumur hidupmu. Amen, saudara. Saya berakhir di sini, Pak, siang ini. Saya akhiri di sini. Tapi saya mau katakan kepada Anda saya lagi, seminggu ini kita akan menikmati banyak hal yang ajaib dari Tuhan kita. Mari berdiri sama-sama. Hamba sudah sampaikan apa yang sejak kemarin itu terus bicara dalam hati hamba. Tuhan, Engkau mengerti mereka belum bisa mengerti seutuhnya. Tapi nanti ketika itu semua terjadi, mereka akan mengerti dengan cepat. Tuhan, Engkau mengerti
bagi sebagian besar anak-anak-Mu, apa yang disampaikan hanya masih berupa impian dan angan-angan. Tapi Engkau, kalau Engkau mengerjakannya dalam 6 bulan ini, mereka berkata, sekarang aku tahu karena aku mengalaminya sendiri. Dan Roh Kudus, kami dedikasikan kelas ini sekali lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Membawa kami dalam lompatan rohani dalam 6 bulan ini. Jauh dari apa yang kami pikir dan kami duga. Jauh. Tapi kami percaya anugerah-Mu memampukan kami itu. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Sekarang Roh Kudus memegang tangan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dia tidak akan dilepaskan, Tuhan. Ini awal kami berjalan dengan Roh-Mu sendiri. Bukan hanya untuk 6 bulan ini saja, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Bapa. Di hati yang haus dan lapar akan Engkau, mengenal Engkau lebih lagi. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah